Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berkunjung ke Yogyakarta. Dari stasiun Senen, masih jam 5 lewat 10 menit. Sudah tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Halo, sekarang kita ada di Kaliurang. Kita akan menuju ke penjelasan Mbah Marijan. Jalannya kita pakai jeep. Naik mobil jeep Jalan Beriku. Aduh, jalannya berliku ya. Jalannya cukup berliku, terjal, ke atas, ke bawah, mungkin. Pertama, Museum Sekarang kita Petilasan sudah Mbah sampai Marijan. di Museum Petilasan Mbah Marijan. Ayo kita ke sana. Posisi kita di sini radiusnya kurang lebih 4,7 dari puncak Merapi, tapi sayangnya Merapi tidak nampak. Kalau Merapi nampak ada di sisi sebelah barat. Ya. Ini adalah salah satu kampung yang paling terdekat dengan puncak Merapi. Ya. Di letusan Merapi tahun 2010 kurang lebihnya mencapai 4.000 ternak sapi yang mati. 4.000 ternak sapi yang mati. Dan jangan ada foto-foto kampung ini, kemudian ada foto-foto di kampung yang radiusnya di bawah 10 kilo yang habis rata cuma didapatkan sebuah hamparan batu dan material pasirnya. Disitulah di bawah yang paling banyak korban jiwa yang berjatuhan, kurang lebih mencapai 353 korban jiwa yang meninggal. Nah itu ada fotonya di tengah ini, didapatkan cuma hamparan material batu dan pasir. Di letusan Merapi tahun 2010 diperkirakan Merapi itu memuntahkan lava berupa batu dan pasir itu mencapai kurang lebih 4.000 juta meter kubik. Ya. Itu masuk ke salah satu sungai, yaitu Sungai Kaligindel, salah satu jalur lava yang radiusnya sampai 15 hingga 17 kilo dari puncak Merapi. Kemudian di sini ada kronologi kejadian dari letusan pertama tanggal 26 Oktober sampai kejadian di sini kurang lebihnya 3 bulan selepas kejadian letusan Merapi. Ini sudah mulai ada kunjungan wisata yang dimana kunjungan wisata yang di sini itu untuk melihat secara real, secara pribadi datang ke sini untuk melihat kondisinya selepas letusan itu seperti apa. Nah, di sini ada foto ini Mbah Marijan Putri ya. Ini belum lama meninggal. Ini kurang lebih 6 bulan kemarin baru meninggal. Kemudian ini Pak Asih. Pak Asih ini adalah putra dari almarhum Mbah Marijan yang sekarang menjadikan juru kunci, ya, menjadikan pengganti Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi. Ini ada foto-foto sebelum kejadian letusan Merapi tahun 2006. Ini masjid yang ada di atas itu 2 kali renovasi. Selepas letusan Merapi tahun 2010 ada 2 kali renovasi masjidnya. Di waktu letusan Merapi tahun 2010 ini alhamdulillah cuma beberapa gentengnya aja yang melorot ya. Walaupun rumah di sekitaran sini sudah habis semua, bangunan permanen itu hampir keseluruhannya rata dengan tanah. Seperti itu. Labuan itu diadakan 1 tahun sekali ya. Di sini prosesi upacara adat atau menteri bumi ya, semacam itu. Puji syukur telah warga di sini sebagai petani tumbuh subur, tanamannya tumbuh subur lah, semacam itu. Di sini prosesi upacara adatnya ini 1 tahun sekali. Walaupun Mbah Marijan sudah tidak ada, ini tetap diadakan sampai sekarang.
Sebenarnya di sini ini adalah rumahnya. Dulu ini adalah bentuk rumahnya. Ini bukan makam aslinya, guys. Ini cuma sebagai simbolnya aja. Simbol penemuan jenazah pada waktu itu di sini. Nah, ini di dalam rumahnya. Ini penemuan jenazahnya di sini. Kedua, bunker Kali Adem. Di sini ada 2 relawan yang berlindung berusaha mau menghindari awan panas. Tapi pada waktu letusan 2006 itu yang datang bukan awan panas, melainkan lahar panasnya. Jadi pintu bunker ini semua dulu tertutup material. Akhirnya 2 relawan yang masuk ke sini dia kejebak, dua-duanya meninggal di dalam bunker. Nah, setelah kena letusan 2006 karena bunker nggak fungsi, letusan 2010 kemarin bunker ini tertutup lagi. Sekarang nanti pernah balik karena untuk pembangunan wisata. Nah, dulu di atas ini dulu sebelum kena letusan 2006, di atas bunker ini dulu rata kayak lapangan bola. Jadi kalau orang mau daging terapi, sebelum jadi dulu campnya di sini. Setelah camp di sini baru turun ke tempat Mbak Marijan. Minta izin, kalau dikasih izin dari Mbak Marijan naik ke jalan setapak terapi. Ini cuma sayang perahunya nggak begitu kelihatan, hanya nggak begitu kelihatan, memang nggak kelihatan. Ya kena awan. Kalau Merapi ke sini jarak 4 kilo, jarak utara sini dulu. Sudah paham semua? Oke, sebelum masuk. Ketiga, objek wisata Batu Alien. Di luncuran Gunung Merapi dari erupsi 2010 yang meluncur sampai sini dan airnya untuk lava pijar 2010 nih. Ya, yang membentuk batu berupa wajah manusia. Tadinya itu cair. Ini dulunya kita di ini pemukiman. Pemukiman. Di bawah kita ini dulu ada 4 rumah. Ya Allah. Di bawahnya kita ini ada 4 rumah, satu keluarga itu udah keuruk. Ya, dari sini ini terdampak dari material vulkanik. Mau foto bersama? Untuk bergantian nanti. Ya. Nggak berani, Mas. Mas, gak cocok mas ya. Oh, di kapal. Tebel banget ini Pak Susan, ini tebel lah. Ya Allah, ini terjal banget. Foto kayak. Itu sampai ke bawah ya? Ayo Bu Ira. Sir. 1, 2. Oke. Iya, mau membangun. Kayaknya dari mana turunnya dari mana? Ada jalan. Keempat, Museum Merapi. Oke, ya. Ini kapan kejadiannya? Ya ini 2010 5 November. Jam? Jam setengah 1 pagi, siang, malam. malam hari. Kurang lebih 20 menitan lah. Kata video mereka yang sudah kasih ganti rugi adalah kayu. Emang kayu buat apa, Pak? Kayu buat apa orang sini?
ada kayu jati, ada bumbu, sama gitu ya. Jadi ada beberapa mereka yang tidak sama pemerintah. Dampak erupsi juga merusak kayu jati. Kayu jati adalah pendapatan besar warga untuk kebutuhan furniture. Tergantung banyak dari Alat memasak warga yang rusak. dan kalau kita 48 mendatangi satu persatu kan nggak mungkin. Dan ini adalah hewan-hewan ternak yang terkena dampak erupsi. Kegiatan-kegiatan evakuasi yang dilakukan selama bencana erupsi. Dan ini adalah sisa-sisa benda. Ini adalah batu-batu atau pasir-pasir, debu-debu vulkanik. Ini adalah gambar di mana warga saat terjadi erupsi dan aparat yang sedang menyelamatkan warga sekitar. Ini bencana Merapi waktu tahun 2021. Keadaan Merapi tanggal 11 tahun 2023. Ini adalah di mana orang sedang evakuasi kendaraan-kendaraan sampai tertutup abu vulkanik sampai menutupi mobil dan motor serta rumah serta tempat tinggal mereka. Keadaan warga setelah erupsi, berkunjung ke rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang harta bendanya. Off-road menyusuri jalan yang rata, sungai dangkal dengan mobil jeep. Di belakang 27 kanan. Aku bilang mbak, ini 28 karo 23 ya, tekan ke peluru antam itu langsung alor. Oke. Selamat, mau semuanya deh. Sampai mana? 23 jalanan. Kelima,
Keraton Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dibangun pada tahun 1756 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Berada di pusat kota Yogyakarta dengan luas 14.000 meter persegi. Ada wayang kulit, wayang orang dari 1 minggu. Kalau mau foto-foto boleh di sini. Dari ini ya. Oke, mau foto sama-sama enggak? Boleh. Artinya Sultan Hamengkubuwono. Itu sebelum kita Republik 1945, Sultan posisinya Raja Yogyakarta. Itu sudahnya Raja, tapi dia masih aktif. Nomor 4 kan ada 7 halaman. Kenapa 7? Kenapa 7? Karena posisi keraton tidak asal bangun, semuanya ada maknanya, ada filosofinya, sumbu filosofi yang ditarik dari tujuan Malioboro sampai Tanjung Priok. Kalau garis imajiner Gunung Merapi, Pantai Selatan, kan masuk UNESCO. Ini kita masuk halaman 4, Sultan dan keluarga masuk tinggal di sebelah barat itu, namanya Gedong Kuning. Itu kecil ya Bu, tapi di belakangnya kompleks namanya Keraton Kulon Keraton. Kamarnya itu dalam. Nggak boleh ke sana Ibu. Boleh. Anda siapa? Ngintip aja boleh. Orang kalau mau ketemuan aja 3 bulan sebelumnya. Pengantinnya Idul Fitri, pengantin putra putri, sultan, tamu agung dari luar itu masih dipakai di sini. Iya, di sini ini juga ini maknanya tadi ada pasir dari pasir Gunung Merapi dan pantai Selatan dijadiin batu. Terus ini ada pohon sawo kecik, artinya sarwo becik. Ini sesuatu diambil yang terbaik. Jumlahnya ada 63 sama dengan umur Nabi Muhammad. Kenapa 7 halaman? Langit ada 7 bagian. Semuanya masuk ke Islam. Jadi sawo keciknya ada 63. Pohonnya. Pohonnya iya. Enggak sawonya ya. Iya pohonnya. Sawonya banyak pamer. Pohonnya. Jati itu dulu untuk membawa pengantin putri sultan ya, kurang lebih 30 orang yang mikul kan dari kayu jati. Nah, kalau sekarang sudah pakai kereta kuda, itu zaman Sultan ke-7 kurang lebih 18. Museum Kesultanan Yogyakarta. Semuanya kalau batiknya sultan batik dulu, nggak ada yang bilang Awung ini sukses kamu kita pakai ini yang dipakai ini kan proses untuk upacara perkawinan ya, putri itu masih putri sultan. Jadi itu putri bungsu, bungsu. Ijazah sekarang kan disirami pakai sesuatu selama. Woi, aku resi Silang merah putih. Bernas Mohon subscribe, like, dan share. putihnya nanti di belakang tengah ini Panggi, tahu panggi artinya?
Ruang perawatan benda-benda Kesultanan Yogyakarta yang rusak atau benda pusaka yang butuh perawatan. Lebih dikenal ruang laboratorium atau konservasi. Pengunjung tidak diperbolehkan masuk. Ruang keprajuritan Kesultanan Yogyakarta. Keenam, Taman Sari. Tidak fungsionalnya, walaupun letaknya tidak jauh berbeda dengan area keraton. Taman Sari dulu yang difungsionalkan oleh beliau Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu sebagai tempat rekreasi atau sebuah villa untuk keluarga raja, juga digunakan untuk benteng pertahanan dan tempat religius. Dibangun sama-sama masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang pertama tahun 1758 Masehi. Tadi di keraton dijelaskan tahun berapa keraton dibangun? 1756. Jadi 2 tahun setelah pembangunan keraton belum selesai, beliau Sultan sudah membangun Taman Sari karena mementingkan tentang keamanan itu yang utama. Maka letaknya tidak jauh juga dari keraton. Taman Sari ini dulu hanya saja sayangnya difungsionalkan sampai Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua tahun 1812 karena terjadinya bencana alam termasuk gempa bumi, erupsi Gunung Merapi yang menghancurkan sebagian wilayah Taman Sari yang dulunya merupakan komplek kebun buah dan bunga, maka dinamakan Taman Sari. Taman itu artinya kebun, sari itu buah atau bunga yang atau kebun yang cantik. Jadi di luar tembok atau jalan yang nanti kita lalui arah pulang itu adalah komplek kebun buah dan bunga yang sekarang jadi perkampungan, lebih tepatnya menjadi tempat tinggal para abdi dalam keraton, warga biasa, keturunan dari generasi ke generasi yang datang juga. Tuh. Dari sini kita singgah di salah satu gedung dinamakan Gedung Sekawan. Kalian tahu Sekawan Bapak Ibu? Papat, lebih tepatnya 4, benar sekali ya. Maka ada 4 buah gedung di sini, ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi 2 di kanan jalan dan 2 di kiri jalan. Ini dulu yang digunakan untuk bermain musik gamelan para putra-putra raja yang mengiringi para putri-putri raja menari di tengah jalan itu. Untuk keluarga raja menyaksikannya dari atas gapura tersebut, jadi namanya gapura panggung karena ini pintu belakangnya. Jadi zaman dulu sebelum beliau pulang ke keraton disambut dengan adanya tari-tarian dengan iringan musik gamelan dari Gedung Sekawan setelah beliau berendam di kolam pemandiannya. Ya. Yang di dalamnya atau di bawah gapuranya itu tadi ada ruangan-ruangan kecil ya, tapi pintunya pendek juga. Itu dulu yang digunakan untuk pos jaga para prajurit keraton, jadi semacam security atau satpam. Tapi pintu rendah itu filosofi yang beliau ajarkan supaya kita selalu rendah hati atau sopan santun. Jadi menundukkan kepala itu menghormati orang yang lebih tua daripada kita, terutama kedua orang tua kita. Gitu ya. Dan di sini kita lihat bangunan asli Taman Sari zaman dulu yang tidak menggunakan besi dan semen, hanya menggunakan semacam susunan batu bata merah dengan batu kapur menjadi perekat. Jadi sisi Taman Sari masih asli atau enggak? 60 hingga 80% bangunannya masih asli. Tetapi yang kita lihat sisi luarnya ini adalah lapisan renovasi yang sudah berulang kali. Yang terakhir kita mendapat bantuan dari Yayasan Pemerintah Portugis itu dengan melapisi bentuk bangunan aslinya dengan batu bata merah atau glikon ya, sedikit campuran semen adonannya. Batu bata merah itu menggalus ditempelkan supaya apa? Untuk casingnya atau melapisi bangunan aslinya supaya nanti tidak mudah rusak, ataupun nanti yang kena lumut hanya lapisan renovasi. Yang di dalamnya itu masih asli, jadi originalnya semacam ini tanpa besi dan semen. Itu hebatnya orang zaman dulu. Kenapa di sini mendapat bantuan dari pemerintah Portugis? Karena disinyalir ada sedikit semacam bantuan dulu dari orang Portugis menjadi seorang arsitek, jadi arsitek Taman Sari adalah orang Portugis. Maka bangunan Taman Sari dengan keraton sangatlah berbeda. Kalau keraton dengan identik kayu, kalau di sini dengan bentuk bangunan beton. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, kita jalan sini, kita akan foto bersama di sini. Seperti ini ya, itu mempunyai filosofi lambang dari simbol persatuan supaya kita tidak terpecah belah. Ini dulu sangat digemari oleh permaisuri atau putri kerajaan ya. Memang dimakan, dikonsumsi secara rutin. Yang apabila kita konsumsi secara rutin nanti keringatnya tidak berbau atau semacam inner beauty. Karena zaman dulu belum ada yang setiap saat, Bapak Ibu. Besar lihat. Jadi masih menggunakan buah kapal tersebut dikonsumsi secara rutin, yang di dalamnya ada biji mirip dengan biji salak. Kalau bibitnya di stek dicangkok tidak bisa Bapak, yang kita jual bibit pohonnya memang kita sudah ada yang jual ya.
Nanti kita apalagi bisa melewati. Nah itu ditanamin pohon. Ya. Bu, Jadi tanam ini pohon. rasanya memang Di aneh ya. sarang Jadi dalamnya ada biji dengan mirip biji salak, tapi dagingnya warna kuning seperti mangga. Manis Bu seperti saya kalau Ibu lihat ya. Kalau nggak enak ya. Rasanya gimana, Mas? Oke, kita di sini bisa turun semuanya. Di sini Bapak Ibu melihat yang nanti di situ semacam make a wish ya, kepercayaan ya, yang melempar koin nanti apa yang diinginkan semacam apa yang semoga dikabulkan, banyak kepercayaan tersebut, tapi kita larang. Yang kita larang bukan budaya tersebut, tetapi koinnya yang nantinya akan mempersulit dari pengelola membersihkan air kolam di sini, maka dilarang untuk budaya tersebut. Tapi nanti boleh pegang airnya. Ya, karena banyak kepercayaan juga bagi yang pegang airnya. Yang muda nanti awet muda, Bapak Ibu, yang tua nanti awet tua. Tuir, awet tuir. Ya. Jadi Taman Sari di sini ada 3 kolam pemandian, lebih tepatnya zaman dulu bukan kolam Bu Manik, tapi jangan. disebut dengan kata Awet tua umbul. loh. Umbul itu dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti sumber mata air. Air mata beda. Ya. Karena dulu lantai kolam hanya tanah atau pasir, jadi sangat mudah untuk mencari mata air. Sampai sekarang masih keluar mata airnya kurang lebih 30% dari setiap lantai itu ada pipa-pipanya dan tambahan dari air sumur dan sisanya dari tambahan air hujan karena ruangan terbuka dan kita sirkulasi. Kita menggunakan mesin sekarang. Ada yang tahu mungkin kenapa di sini sangat mudah mencari mata air? Ada yang tahu? Ada yang tahu sangat mudah mencari mata air? Karena posisi kita ini sudah di bawah tanah Ibu, tidak terasa Bapak Ibu ya. Kita dari awal tadi turun tangga kedalaman 10 hingga 15 meter di bawah tanah atau di bawah permukaan rumah-rumah warga, jadi sangat mudah mencari mata air. Oh gitu Ya. Karena beliau dulu Sultan berpedoman di membangun suatu tempat itu bukan mencari tempat yang strategis seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu beliau mencari mata air dulu. Di situ ada sumber mata air, pasti akan ada sumber kehidupan, itu pedoman beliau. Maka dibangun Taman Sari. Iya. Karena air yang bau. Iya, benar. Lebih kalau tepatnya Taman Sari di sini dulu digunakan tempat untuk berendam, bukan berenang. Karena zaman dulu belum ada pakaian renang, jadi masih menggunakan kain jarik. Dan lantainya cuma tanah, kalau buat berenang nanti akan kotor. Jadi hanya berendam dan bermain air saja. Di sebelah kanan sendiri dulu untuk anak-anak atau putra-putrinya. Tengah sini untuk para putri-putri yang dewasa. Karena dulu Sultan sudah menganut agama Islam, jadi dipisahkan yang sudah mengalami akil balik atau belum dipisahkan. Ya. Ada juga ya yang mengatakan di sini untuk para selir-selirnya. Ini ada versi cerita ya. Karena selirnya kan banyak. Ini yang mau apa? Panjang umur dan lain sebagainya. Ini yang pakai air murni, kalau yang di kolam sudah kita cover. Silakan sebelah sini Bu. Ini yang kolam pribadi. Ya, pribadi. Ada kolam air pribadi raja. Sampai mau mandi. Sampai mau mandi. Di sini adanya 3 lubang ini sudah digunakan untuk menaruh bara api atau arang, jadi supaya hangat untuk berada berbalik di atas. Tapi zaman dulu bukan kayu, tapi semacam bambu atau rotan. Karena kayu dan lantai sudah kita ganti, tapi untuk bangunan dan relief 60 hingga 80% masih asli. Ya, kayu dan lantai sudah ganti, kita replika saja. Di sini banyaknya lumut, lebih adem ya dalam ruangan daripada di luar. Karena tidak menggunakan besi dan semen, makanya membuat lembab. Dan yang kedua, pintu rendah dalamnya tinggi, tidak menggunakan pintu, membuat sirkulasi udara yang bagus tanpa adanya AC. Ya. Awas jangan dicoba ilmunya dulu Bu. Iya. Ya, awas hati-hati kemana ya. Ketujuh, Arung Jeram Yogyakarta. Tim 1. Tim 2. Tim 3. Tim 4. Tim 5. Tim 6. Tim 7. Sebelum arung jeram atau rafting di sungai berdoa, gunakan helm, jaket pelampung, dan dayung. Patuh pada arahan rafting dayung. Video. Kira mah di sini tenggut Kak. Ira dayungnya nggak dipakai. Wah di sini sih.
kejar aku ayo kalau bisa. Ayo, 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 ayo. Ayo Patri, semangat. Kebalap, Gia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas ya Bu,